wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan praktikum dengan judul Transpirasi Tumbuhan. Nama saya Desi Eka Safira, NIM 190210204 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember dari kelas D. Dan berikut adalah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yurika Sari, NIM 19021020477 PGSD kelas D. Perkenalkan, nama saya Helmila Yulia Aziza, NIM 216 dari kelas D. Siti Nurjana 19020204074 PGSD kelas D. Perkenalkan, nama saya Terliza Dini Januariski, NIM 190210204280. Nama saya Aminah Hanani, NIM 190210204067. Perkenalkan, nama saya Farika Nurul Khofifah, NIM 19020204184 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Paulina, NIM 19020204292 dari kelas D PGSD Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Aniasia Smintias, NIM 190210204-203 dari Prodi PGSD kelas D. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses transpirasi pada tumbuhan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kecepatan transpirasi dan mengetahui jumlah air yang diuapkan per satuan. Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama tentang transpirasi tumbuhan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Siapkan 3 tanaman yang berbeda dengan masing-masing daun lebar, tebal, tipis atau sempit. Yang kedua yaitu menyiapkan air secukupnya guna untuk menyiram tanaman bila tanaman kering. Tabel pengamatan, plastik, tali ini bisa menggunakan tali rafia atau juga menggunakan karet guna mengikat saat daun dibungkus. Yang selanjutnya yaitu HP sebagai pengganti stopwatch. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan 3 tanaman yang berbeda dengan masing-masing daun lebar, tipis atau sempit, dan juga tebal. Langkah selanjutnya yaitu jika tanaman terlihat kering, maka kita harus menyiramnya. Menyiram dengan air secukupnya. Diusahakan menyiram kepada seluruh tanaman. Setelah kita melakukan penyiraman kepada tanaman, langkah selanjutnya yaitu membungkus salah satu daun. Bungkus hingga rapat sampai tidak ada oksigen yang masuk. Selanjutnya yaitu begitupun dengan tanaman selanjutnya, kita membungkus sampai tidak ada oksigen yang masuk. Kita melakukan pembungkusan pada tanaman, letakkan ketiga tanaman tersebut di tempat yang terang dan terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu kita amati dan hitung banyaknya uap air yang dihasilkan, serta bandingkan ketiga tanaman tersebut mana yang lebih banyak menghasilkan uap air. Setelah itu catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. 2 jam kita amati ketiga tanaman tersebut. Pada tanaman pertama, pada daun yang memiliki ukuran kecil, sempit atau tipis, menghasilkan uap air banyak serta kecepatan transpirasi tumbuhan juga cepat. Pada tanaman kedua, proses transpirasi tumbuhan agak lambat dan menghasilkan uap air sedikit. Pada transpirasi yang tumbuhan yang ketiga yaitu sedikit agak lambat serta menghasilkan uap air cukup banyak. Disimpulkan bahwa semakin sempit,
semakin tipis dan semakin kecil pada daun, maka proses transpirasi pada daun semakin cepat, serta menghasilkan uap air banyak. Begitupun dengan tanaman yang memiliki daun yang tebal atau lebar, dia melakukan transpirasi tumbuhan agak lambat serta menghasilkan uap air sedikit. Pada percobaan yang kedua, di sini alat dan bahannya yaitu kami menggunakan pohon sirsat untuk melakukan percobaan transpirasi tumbuhan. Selanjutnya, menggunakan plastik untuk membungkus daun, tali, tabel pengamatan, dan HP untuk pengganti stopwatch. Selanjutnya, kita memilih tanaman dengan daun yang sama dan jumlah helai yang berbeda. Yang pertama yaitu jumlah helainya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua yaitu memilih daun yang 4 helai, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita bungkus daun dengan erat supaya tidak ada oksigen yang masuk. Begitupun dengan daun yang kedua. Kita tali dengan erat supaya oksigen tidak ada yang masuk. Setelah pembungkusan, tunggu hingga waktu kurang lebih 2 jam dan amatilah banyaknya uap air yang dihasilkan. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Pada percobaan yang kedua, setelah 2 jam, kita amati pada daun pertama, proses transpirasi tumbuhan menghasilkan banyak uap air. Sedangkan pada daun yang kedua, proses transpirasi tumbuhan menghasilkan uap air yang sedikit. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.